wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya? Baik Ibu, alhamdulillah sehat. Baik, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Saya Bidan Nina dan ini partner saya. Saya Bidan Nini Putri. Di sini kami akan melakukan penyuluhan komunikasi massa Ibu tentang persiapan persalinan. Apakah di sini ada yang sudah melakukan bersalin atau yang punya anak? Belum. Baik, saya awali Ibu. Nah, dari persiapan persalinan yaitu yang pertama, Ibu harus menyiapkan perlengkapan ibu dan bayi seperti yang di gambar tersebut. Terdapat baju bayi, popok, pembalut, serta sabun dan sebagainya yang dibutuhkan bayi baru lahir. Nah, di sini adalah kenapa kok dibutuhkan pembalut? Karena ibu yang melahirkan kan melalui proses nifas, jadi dibutuhkan untuk bisa menjaga kebersihannya seperti itu ya Bu. Dan kedua itu terdapat tabungan ibu bersalin atau simpanan lain, yaitu seperti semisal ini kita berpikir secara tidak harus baik semua gitu loh Bu. Kan ada yang seperti persalinan normal, namun jika ada kendala, ibu kan harus melakukan operasi sesar. Nah, operasi sesar tersebut bukan hal yang mempunyai biaya sedikit gitu loh Bu. Jadi ibu harus mempersiapkan dana untuk darurat. Nah, selain tabungan, ibu juga bisa mempersiapkan dokumen-dokumen diri seperti kartu keluarga, mungkin juga BPJS juga bisa, begitu Ibu. Nah, selanjutnya ada transportasi. Transportasi kan kita kan biasanya kan untuk ibu-ibu kan belum mengetahui ini nanti HPL-nya maju atau mundur, bisa jadi tengah malam kontraksinya atau lain sebagainya. Nah, itu lebih baik ibu bisa mempersiapkan, misal ada saudaranya kalau tidak mempunyai kendaraan roda 4 seperti mobil. Nah, tapi sekarang biasanya kan sudah ada itu ibu ambulan desa ibu. Nanti ibu bisa seperti kayak komunikasi dengan perangkat desa yang bersangkutan dengan ambulan desa tersebut. Yang keempat ada donor darah. Nah, persalinan itu kan terkadang kan ada kendalanya ada kekurangan darah, ada yang pendarahan gitu Bu. Jadi sebisa mungkin ibu sudah mempersiapkan siapa yang golongannya sama dari keluarga ataupun dari kerabat-kerabat lainnya begitu. Nah, selanjutnya ada pentingnya bersalin di fasilitas kesehatan. Jadi Bu, kalau di rumah itu belum ada yang namanya oksigen, bed, infus, vitamin, kursi roda, dan maupun tenaga kesehatan ya Bu. Nah, contohnya kalau apabila ibu kan mengejan ya Bu, kadang kan ada yang rasanya kayak sesak gitu. Kalau di rumah itu tidak ada oksigen, pasti kesulitan. Nah, yang kedua, jika kita merasa lemah, cairan kita kan berkurang, kita membutuhkan infus. Jika di rumah kita tidak bisa mendapatkan infus dan vitamin untuk diri kita gitu Bu. Jadi saya sarankan bisa ke fasilitas kesehatan yaitu puskesmas, praktek bidan mandiri ataupun rumah sakit. Bisa diterima ya Bu? Bisa. Nah, selanjutnya ada tanda-tanda persalinan. Apa sih tanda-tanda persalinan? Ini kan belum merasakan persalinan ya Bu. Jadi tanda-tandanya itu kontraksi yang nyata yang ditandai dengan nyeri Bu pertama. Nah, jika sudah biasanya itu ada keluar lendir kental bercampur dengan darah. Nah, yang paling bahaya itu adalah keluar air ketuban ya Bu. Jangan sampai kalau bisa jangan sampai ketubannya pecah gitu. Nah, pesan utamanya, jika tanda-tanda persalinan muncul, ibu dan keluarga ibu harus segera menghubungi petugas kesehatan, bidan desa atau kader, atau segera pergi ke fasilitas kesehatan kayak puskesmas atau praktek mandiri bidan terdekat ya Bu. Nah, ada juga ibu dan keluarga harus menaati anjuran petugas kesehatan, bidan desa atau kader tentang hal-hal yang harus dilakukan menjelang persalinan agar ibu terhindar dari komplikasi dan infeksi selama proses persalinan ibu. Nah, proses persalinan yaitu ada pembukaan Bu. Nah, sebelum pembukaan itu
ada pembukaan 1 cm, pembukaan 5 cm, dan pembukaan 10 cm. Nah, artinya kalau sudah 10 itu yang persalinan normal, otomatis kepala bayi berada sudah di bawah ibu, jadi sudah siap melahirkan. Gitu. Nah, ini pesan utamanya, pembukaan mulut rahim terjadi karena kontraksi otot-otot rahim yang meredam dan menyusut. Kontraksi yang berulang semakin sering membuka mulut rahim menipis dan membuka disebut pembukaan. Dari 1 cm sampai 10 cm atau bukaan penuh, Ibu. Tadi yang sudah saya bilang. Yang kedua, awalnya ibu akan merasa kontraksi setiap 1 jam sampai 30 menit sekali. Lamanya kontraksi berlangsung selama 40 detik sampai 1 menit. Kemudian jarak antara kontraksi yang satu dengan kontraksi selanjutnya akan semakin pendek, Bu. Seperti 20 menit, 15 menit, 10 menit, dan seterusnya. Kontraksi pun semakin terasa lebih kuat dan lebih lama. Yang ketiga yang harus dilakukan yaitu ibu segera pergi ke fasilitas kesehatan. Merasakan kontraksi mulai berlangsung dengan jarak yang lebih sering. Jadi kesimpulannya ya Bu, dari mulai ibu mempersiapkan yaitu ada baju bayi, sabun, lalu ada mungkin seperti pembalut atau alat-alat menyusui, lalu ada dokumen yang harus dipenuhi, ada dana darurat, transportasi, dan juga ada donor darah. Begitu. Lalu ketika apa itu namanya Bu? Kan di rumah itu tidak ada fasilitas seperti oksigen dan juga infus. Ibu harus segera bisa menghubungi ibu bidan atau ke praktek mandiri bidan terdekat maupun puskesmas. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan Ibu? Sepertinya tidak. Selesai BPJS sudah pada paham? Oke. BPJS. Iya, Sudah, Bu. Jadi kalau begitu terima kasih. Baik, saya rasa saya cukupkan di sini penyuluhan komunikasi masa pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan terhadap kami menyampaikan materi tersebut. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.